Baiklah, selamat datang di podcast Comika. Kali ini adalah formasi lengkap terjadi karena dua faktor, teknologi dan corona. Di sini ada saya Panji Pragiwaksono, lalu ada Pak Bari. Nyaut Pak Bari? Halo, saya Bari, si Superman. Ya Allah, kenapa pakai muka gua di belakang? Tolong itu yang dekat sama Dewa Komedi nyaut juga, yang pakai kacamata. Ya, saya Awe. Halo, apa kabar semuanya? Sehat ya? Kasih lihat dong logo di belakang dong. Iya. Yeah. Satu lagi yang dari tadi ribet nyari baju Balinya, coba nyaut. Halo, saya Gamila Arif. Apa kabar? Kita kalau ditanya sama yang nonton kenapa kita berdua satu rumah tapi beda kamera, jawabnya gimana, Mil? Ingatlah apa kata ibunya Bunda Ana Avanti. Gak usah ngurusin urusan orang. Dan ada David Nurbianto. Apa kabar, David? Halo, baik, Mas. Kenapa topinya begitu dong? Ini di kamar adik gua. Iya, topi SMA itu ya? Kamarnya. Iya, okay. SMA. Baiklah, jadi sekarang kan kita lagi, sebenarnya kan podcast Komika tuh udah keluar 3 episode. Terus biasanya ngerjainnya di kantor. Tapi karena corona itu tidak bisa terjadi karena semuanya lagi social distancing. Nah, jadi podcast dilakukan via teknologi. Sambil mari kita membahas soal dampak-dampak stand-up komedi, corona terhadap stand-up komedi. Pak Andi Wijaya, kerjaan gimana Pak Andi? Saya kemarin sebenarnya lagi syuting jadi komedi konsultan di sebuah film Ghostwriter 2 ya, ngedampingin Aco sama Bene. Nah itu udah jalan 4 hari, cuma akhirnya karena situasinya maksudnya makin bahaya gitu, akhirnya diberhentiin gitu. Itu diberhentiinnya setelah seminggu pemerintah menyarankan untuk social distancing itu. Jadi setelah seminggu itu kita berhenti. Jadi total sekarang gue sudah di rumah itu sekitar 10 hari. Itu pasti juga alasan kenapa kalian berhenti produksi, biar nggak kejadian kayak yang lagi viral di sosmed ya, orang lagi syuting di stopin. Iya, lihat. Ya emang itu juga itu salah satu. Makanya kita bersyukur banget. Untung kita udah berhenti ya gitu. Maksudnya konsen terakhir juga sebenarnya selain kita takut juga terus membahayakan orang juga adalah takutnya kalau kenapa-napa ada yang berhentiin atau apa yang jelek nama filmnya sendiri gitu. Jadi belum apa-apa udah jelek tuh nama filmnya gitu. Terus kayak mungkin nanti diomongin sineas-sineas lainnya gitu. Gua kan sebagai orang film juga ya nggak mau kan hal itu terjadi pada film gue. Ini kenapa diam sih? Iya, kenapa pada diam ini? Film, gue kira orang Bekasi lu. Aduh. Panji hilang nih, goblok. Tolol. Tuh kan hilang. Dia mati. Gitulah ya. Susah ya, podcast pakai internet susah ya. Kata gue juga nggak usah pakai Zoom. Kita pakai Anchor aja, suara aja, bro. Suara lebih aman dibandingkan ada gambarnya. Ini gue udah muncul belum? Wah, aku mati ini gue. Belakang gue jadi nyala. Mas Panji tadi hilang. Ini barusan yang hilang gue sama Gamila ya? Iya. Iya, hilang. Oh, satu rumah berarti. Kenapa fotonya tetap saya dong? Pilot Sukhoi. Ya udah, gue geser dulu ke David Nurbianto. David, kemarin gue ngeliat videonya lu tuh yang katanya job pada nggak ada, terus udah gitu lu masak apa gitu, ada orderan sate apa gitu. Yoi. Jadi, halo. Halo. Lagi ada telepon, halo. Goblok lo. Nora lo. Halo. Lah malah di mute. Inilah kalau banyak yang gaptek begini nih.
Iya kemarin udah 2 minggu ini gua tidak ngapa-ngapain. Harusnya ada jadwal syuting Comedy Lab, terus ada jadwal web series untuk Ramadan. Itu lumayan tuh 30 episode web series Ramadan. Harusnya jadwal mulai syutingnya Senin kemarin. Tapi diundur. Gitu, diundur sampai waktu yang tidak ditentukan dan dapat update terakhir ternyata ya harus dibatalkan dan diganti konsep lain bukan buat Ramadan. Jadi mungkin buat Lebaran Haji kali. Siapa tahu jadi acara Natal, web series Natal kita nggak tahu ceritanya ganti-ganti. Iya, benar. Home Alone tapi Betawi, Fit. Tapi alhamdulillahnya kemarin terbantu masih ada beberapa job ini sih buzzing sih sama paid promote, jadi lumayan nggak kosong-kosong amat gitu. Nah kalau gue juga untungnya yang ada 2 yang lumayan, maksudnya jadi ada kerjaan gitu. Yang pertama tuh podcast pastinya, yang kedua adalah scriptwriter, nulis, karena gue masih nulis. Kemarin gue sama Bari sama Sigit masih zoom-zooman gini nih ngerjain skrip gitu. Jadi untungnya sih itu sih, jadi istilahnya nggak gabut-gabut amat lah di rumah. Itu podcastnya tentunya podcast yang sama Noise dong, bukan podcast yang sama Pican. Yang sama Pican mah nggak ada duitnya ya. Tapi sebenarnya kita pengen bikin, karena gini, si sempat orang Noise juga sempat ngomong ke gue bahwa ini kenapa ya kalian naik banget nih akhir-akhir ini. Terus gue bilang kayaknya emang orang tuh nyari hiburan gitu, karena mereka beneran di rumah, mereka punya banyak waktu, jadi mereka beneran ini. Jadi katanya banyak yang kayak maraton gitu kan. Gue udah 90 sekian ya si Berisik ya, itu pada maraton, pada ngejar gitu, ada yang kayak gitu. Nah jadi memang si podcast minggu tadinya emang kita pengen bikin juga, cuman Picannya takut banget, dia tuh beneran takut takutnya. Dia tuh waktu itu janjian sama gue gitu, ayo ke rumah gue gitu. Terus dia gini, lo corona nggak? Ya mana gue tahu. Dia menanyakan itu, gue kan nggak tahu. Ya gue nggak tahu, Chan, kata gue. Terus gini, udah lo mandi gitu kata gue. Udah dia yang dari kantor, gue disuruh mandi gitu. Akhirnya udah kita nggak jadi deh. Kita akhirnya tadi mau bikin pakai Anchor dari rumah masing-masing. HP dia jelek, jadi susah lah gitu loh. Akhirnya kendalanya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih masih ada skrip, dan si yang ngasih kerjaan skrip ke gue sama gue, Bari, dan timnya, itu juga udah ngomong lagi, kalau ngerjain yang ini mau nggak gitu. Jadi ya syukurnya penulis bisa berjalan sih ya gitu, alhamdulillahnya. Kalau Bari William sebelum dan sesudah corona berdampak sama kerjaan ya nih? Tentu saja tidak. Tidak ada kerjaannya. Makanya gue bilang orang-orang pada ribut di cancel. Masih untung di cancel, berarti sempat ada kan? Gue biasa. Enggak, kalau Bari itu malah senang karena dia kurang uang bensin sama uang parkirnya ke CMM, nggak ke Wacuan itu kan. Uang bensin aman dia, di rumah doang. Tapi Bari bukannya harusnya ada tour, Bar? Pengennya. Cuman gue jadi deg-degan nih, Mas Panji, gara-gara begini sampai kapan. Kan pengennya awalnya rencana Juni kan. Ya. Pengennya jalan Juni. Tapi Bar, kayaknya kalau misalkan lu tetap bikin tour, kayaknya tetap ada segmennya deh. Warga-warga tolol yang tidak peduli corona, tau nggak lo, yang masih nongkrong-nongkrong di pasar-pasar, itu di kafe-kafe. Itu target lu tuh, Bar. Nah, itu dia. Bagaimana caranya mereka datang? Kalau Gamila selama corona sakit juga sih ya? Iya, dari tanggal berapa tuh? 2, tanggal 3 udah sakit. Sampai sekarang sih gue masih belum sembuh-sembuh banget sih. Cuman ya agak shock juga, maksudnya kayak terganggu juga pas yang ada kan mau bikin acara Kartinian tuh, mau bikin stand up tuh. Oh, iya. Terus orang-orang mulai nanya kayak, lah kok ini ada tawaran untuk cancel apa refund gitu, ini emang beneran dibatalin ya? Terus ya agak kayak ya sayang juga gitu. Aku kan senang duit. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sakit ya, saya juga sakit kemarin ya. Beneran. Jadi nih
perut kiri saya ini tiba-tiba kayak sakit gitu, ya kan. Sampai puncaknya adalah saya tidak bisa kentut. Jadi pengen kentut tapi nggak bisa. Jadi tuh gue sampai mikir. Hah? Angin duduk. Ya, nggak tahu lah. Ya, duduk apa, dia terserah dia lah. Cuma Asam lambung lu, apalagi. gue sampai gini. Anjir, orang perang melawan corona, gue susah kentut bangsa. Kalau kayak gini sakit apa-apa kalau bukan corona minder ya. Mau ngaku-ngaku sakit kayak diem aja lah, lu nggak corona, jangan banyak bacot gitu. Itu tuh. Tapi akhirnya udah mendingan sekarang. Kalau Awe sekarang mah masih punya, misalnya ya, penghasilan digital download masih oke, misalnya. Terus dari nulis oke, misalnya. Ya tapi kan 18 bulan sih nggak tahu juga Mas Panji. Iya makanya itu dia. Itu dia. Emang susah, soalnya mau bikin homemade porn juga sekarang Pornhub lagi gratis ya, nggak tahu pemasukan dari mana. Kan kalau kayak gitu kan Tadi disubsidi biasanya. Porn terus dapat pemasukan gitu kan, kata Pornhub juga gratis, gimana? David mau ngomong apa David? Iya, kalau soal nulis, gue juga kemarin dapat tawaran nulis untuk program Ramadan sama stasiun TV. Lagi dealing nih, mudah-mudahan aja deal, kalau itu masuk sih cukup membantu. Dan kayaknya TV-TV juga udah mulai banyak punya ide untuk bikin stand up dari rumah gitu. Ini juga gue udah masuk tawaran juga untuk stand up di rumah 5 menit, ngerekam sendiri videonya, boleh berdiri, boleh duduk, bebas, boleh tiduran selama 5 menit. Cuman yang jadi masalah adalah budgetnya tidak seperti biasa, bukan budget normal dengan alasan kita produksi sendiri dari rumah gitu. Jangan banyak alasan Anda. TV-nya yang banyak alasan. Kalau gue mah yang lu marahin dia, jangan banyak alasan Anda. Mau saya kasih show. Kan tetap bikin materi walaupun Tapi ya guys, mau sambil duduk. gue nggak tahu ini boleh gue ceritain atau enggak. Jadi kemarin setelah Lila Show episode pertama, gue dihubungin sama orang TV. Dia nanya, itu Lila Show bisa dibikin acara TV nggak ya? Dikerjanya dari rumah. Kata gue, ini kayaknya TV-TV juga lagi nyari konten dari rumah sih. Iya, memang. Iya, memang iya. Iya, memang karena iya. kan mereka juga benar. Nah, itu gue bocorin aja, itu yang minta tuh Indosiar buat Lida. Jadi Liga Dangdut kan tetap jalan tuh. Cuman tanpa penonton. Gue bilang, lu enak tanpa penonton, lu tanpa pemasukan. Gue bilang aja gitu. Terus? Hilang. Iya, gelek. Tanpa Tanpa pemasukan, Tanpa tanpa kelanjutan habis itu. Mati dicekek. tanpa kelanjutan lagi sih. Coba gue tanya sama Bari. Bari, Oi. di luar job nulis yang dari si Awe, lu nggak kepikiran untuk mencoba alternatif seperti yang Bintang Emon lakukan, Piko lakukan, Ardit lakukan. Lu nggak mau tuh bikin udah nyoba. Kalau lu David kan, Bari belum gue lihat soalnya. Gua kayaknya nggak bisa deh bikin begitu-begituan deh. iya, Kayaknya ya. udah nyoba gua. Gua, Pit, gua bukan lu. Oh, Bari. Lucu bener nih, Zoom Nggak, patah-patah tapi ini. Bar, menurut lu itu akan jadi sesuatu nggak? Karena Bintang Emon udah kelihatan hasilnya. Lu memperhatikannya gimana? Sampai Ernest dan Ridwan Remin bikin konten ngebedah videonya Bintang Emon. Menurut lu gimana, Bar? Kalau Emon kan memang sudah, bahkan dari udah lama banget kan DPO itu kan. Jadi memang kayaknya itu mah pelarian dia sambil ngetes nulis juga itu buat show-nya kali. Sebenarnya semua ide ini nggak akan jalan kalau pemerintah belum juga majuin kecepatan internet. Ini kecepatan internetnya juga ngaruh, tau. Orang kita disuruh pakai internetnya. Iya, baru mau ngomong. Tapi, hah? Itu si kementerian, siapa namanya, Menteri Johnny G. Plate, itu kemarin bilang selama masa social distancing, tolong jangan pakai internet lama-lama dan banyak-banyak, katanya. Dan berlebihan. Iya, takutnya. Dan Radit juga ngomong sama gue, dia takut
apa sih backbone internet kita jeblok. Kalau Radit aja takut, mungkin benar kali ya, gue juga nggak tahu. Karena Radit Tapi kan- tajir banget lagi kan. Iya, tapi Radit gitu-gitu ngerasa terdampak. Radit aja terdampak ya. Kalau Iya, Radit aja yang tabungannya segede saham BCA. waduh, Gede bener. kalau misalnya nih guys, kalau misalkan ini akan berkelanjutan, kan kita kan masih ada solusi-solusi lain ya, ada nulis kayak tadi Awe atau David juga punya usaha kuliner. Tapi untuk menyalurkan hasrat berkomedi kita gimana ya? Karena gue juga udah lama banget rindu penonton. Harus diselesaikan sekarang apa boleh dijawab besok? Besok udah episode lain lagi. Gue nggak tahu ya, tapi kalau Indonesia ya Mas Manji, gue tuh mikir ya, kayak tadi ya 18 bulan gitu ya. Kayaknya kalau Indonesia kayaknya nggak akan selama itu deh kayaknya ya. Dan semoga nggak selama itu. Karena pertama gini, kalau menurut gue nih kayaknya bakal ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang udah selesai semuanya. Jadi kita selesainya tuh emang selesai, udah beres semua gitu ya. Yang kedua, masyarakat akhirnya udah kayak, udah bodo amat gitu. karena maksud gue masyarakat Indonesia tuh pasti ada satu titik di mana anjing gue mesti kerja nih, mesti mungkin kayak gitu. Jadi kayak peraturan gitu, biasa gitu. aja dilanggar, apalagi peraturan kayak gini gitu ya. Akhirnya normal lagi karena itu gitu. Jadi menurut gua ada dua yang bikin normal tuh, antara emang udah normal atau ya itu. Nah, Kayaknya yang bodo amat duluan lebih ini deh, lebih masuk akal untuk terjadi. Bener nggak? Kalau Indonesia kayaknya Gue udah mulai begitu. ini sebenarnya nih Orang sekarang semuanya aja udah semua aja udah pernah ngerasain gejala, bukan Gamila doang, gue udah juga diare, pilek. Bener dah, cuman kita malas aja buat periksa. Tahu-tahu meninggal aja ya. ya Allah. Nggak, tapi kayaknya menurut gue, prediksi gue nih, ini kita semua cuma nunggu satu orang gila, mungkin nggak tahu ya siapa ya, yang nyontohin. Udah deh, gue nggak peduli. Ayo, semua fans gue, ayo kita ketemu. Kita tuh nunggu orang ini nih. Nanti orang ini keluar, yang lain akan ngikutin. Gue sih curiganya gitu ya. Lu aja deh, we, contohin, we. Enggak, gila. Mas kalau mau, Ebel lagi. Emang nanti virusnya udah banyak. tapi bikin aja lagi. Ya, apa kita bikin aja, Mas. Nanti kursinya itu bikin berjarak 1 meter sesuai anjuran pemerintah. Bentar, si David Nurbianto koneksinya membuat dia mirip Dani Aditya ya. Serius lu? Aduh. Kok suara lu jelas? Iya, di gua. Lu numpang wifi-nya berisi Jody, Pit. Berisi Ya, aja tadi dia yang emang survive sekarang kan streaming services. Berarti seharusnya sih lebih ada yang punya akses ke streaming services ya? Ya sebenarnya katanya YouTube sama Netflix lagi nurunin kualitas video biar nggak jeblok ketika diakses bareng-bareng. Sebenarnya comika.id juga lagi bahagia sih sebenarnya karena transaksi kelihatannya oke. Padahal David, kita baru aja ngomongin mau bikin konten untuk ditaruh di comika.id ya, udah keburu kena social distancing dulu. Bari tuh masih nyimpen tuh sebenarnya tuh. Makanya. Apa gue naikin aja? Naikin aja kata gue sama Bang. David dipikir-pikir ini juga ya. Yang pertama kesambar petir, ini kena wabah. Iya benar emang Iya. banyak. Yang mana kesambar Dosa petir? gue banyak so. Ada yang pertama Mbak Mila yang di Setu Babakan. Siapa yang disambar? Show-nya David. Itu acara sebenarnya. Tapi kita udah mau menjelang di akhir obrolan nih. Kalau kita lihat keluar ya, di antara teman-teman kita,
siapa kira-kira yang paling duluan nemu cara untuk survive dari beginian? Karena kayaknya semua lagi nyari kan. Radit lagi nyari. Ernest gue perhatiin rutin banget bikin podcast loh semenjak social distancing. Kira-kira siapa ya di antara kita yang nemu Itu geng jalan? viral. Geng viral. Geng Cuman viral udah. kita belum tahu sih geng viral itu udah punya berasa dampak ekonominya kan kita belum tahu. Kalau dampak viralnya kan udah ada. Gue nggak tahu dampak ekonominya. Setahu gue Yang udah bintang kelihatan Emon sih tuh. Emon kayaknya. Jadi banyak tawaran setelah viral. Emon sama Marcel. Cuman dia juga banyak nolak-nolakin juga. Kenapa? Nggak sesuai. Sebenarnya bisa aja sih ngumpulin orang. Cuman kasus kayak kekurangan APD itu yang harus diselesain dulu. Jadi kayak jadi pakaian umum orang keluar rumah aja kayak Sandy di Bikini Bottom gitu. Lucu banget. Jadi mau aja, cuma masalahnya pakaiannya udah wajar gitu. Pakai APD itu udah wajar gitu. terus lama-lama ada APD yang stylish, ada APD yang Ya, syariah. jadi ini intinya ada di tangan fashion. Semua ini ada di tangan para pelaku fashion. Untuk nutup deh, gue penasaran. Satu-satu jawab ya. Kalian itu sebenarnya, kalau David kayaknya bersedia ya. Gue tuh juga diminta untuk stand up, ngerekam di video. Mas Panji stand up online. Tapi gue tuh enggan terus terang. Karena buat gue, kalau gue stand up nggak ada yang nonton, rasanya tuh kayak gue YouTuber aja sebenarnya. Ya. Dan si Radit juga ngomong gitu. Dia sebenarnya ditawarin. Terus Radit bilang, gue sih nggak bisa stand up kalau nggak ada yang nonton. Dan lagian bedanya sama YouTube apa? Tapi kan kalau misalkan kondisi mendesak kan apa juga kita sikat ya. Betul. Tapi gue tanya sama lu Bisa, pada. kalau gue bisa. David bisa. Bari bisa nggak? Stand up depan Bisa. tanpa penonton. Bisa, orang sering. Gue jadi ingat. Bari pernah Itu. jadi komika pertama di acara apa tuh yang kita kerjain untuk sebuah brand. Pas dia manggung yang nonton cuman dikit. Belum ngehibur kursi aja ngakak apalagi orang. Kalau lu gimana we? Gue juga ditawarin sebenarnya, ditanyain juga 2 kali gue ditanyain. Jadi pertama orang talentnya, terus gue bilang saya nggak bisa. Gue bilang terus bentar doang Mas Awe gini materi lama nggak apa-apa. Gue bilang saya nggak bisa Mbak. Terus sampai akhirnya ditelepon sama produsernya gitulah, ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang Mas, ini gue ini ya, gue garis bawahin bahwa gue nggak bilang komik nggak bisa, gue bilang tapi gue ngerasa gue belum bisa. Gue bilang gitu. Mungkin kalau anak-anak udah tampil, gue udah ngeliat, oh kayak gitu nih, baru gue kayaknya, oh yaudah deh gue tinggal ngikutin gitu. Tapi untuk sekarang gue nggak kepikiran gimana caranya. Tapi emang tadi bener, maksudnya bukan berarti gue nggak akan seperti itu. Mungkin kalau keadaan ini lama ya mungkin gue akan seperti itu. Tapi sekarang tuh gue belum kepikiran caranya gimana ya. Lebih kepada kebiasaan gue tuh orang yang kalau ngomong sendiri itu jadi nggak fokus, jadi lupaan. Jadi gue tuh beneran lupaan gitu, kayak ngomong apa ya gitu. Makanya gue kalau mau stand up jarang tuh ngomong sendiri gitu, jarang. Karena emang malah bingung gue, malah tadi kemana sih arahnya gitu. Jadi kayak nggak ngobrol gitu, kayak ngafalin kan. Sedangkan gue nggak ngafalin, gue tuh apa istilahnya cerita ke orang apa yang pengen gue ceritain. Jadi kalau nggak ada orangnya, gue bingung mau cerita sama siapa. Kayak lebih kayak gitu sih. Cuman kalau nanti ternyata anak-anak siapa ada, gue sempat bilang kok, gue bilang Marcel tuh pasti mau, gue bilang si ini, gue bilang gitu kan. Gue kasih nama-nama. Dan kalau mereka ternyata udah berhasil, terus gue ngeliat, oh kayak gini nih. Jadi itu jadi patokan, jadi gue belajar dari situ. Kalau sekarang gue nggak kebayang mau kayak apa gitu sih. Kalau Gamila disuruh stand up nggak ada yang nonton pakai kamera gitu mau Mil? Gue tuh udah lama kepikiran ada mau bikin kayak, mungkin bukan gue yang bikin, tapi mungkin orang-orang yang lebih kompeten bikin kayak robot perwakilan. Jadi alih-alih gue yang keluar rumah ke warung untuk beli apa tuh, robot yang mewakili gue yang pergi kemana gitu. Nah gue cuma menanti teknologi gitu ada aja. Tapi kayaknya nggak mungkin ya nonton kayak gitu. Enggak, kalau kamu sendiri, ini lagi ditanyain kamu sendiri stand up nggak ada yang nonton, mau nggak kamu? Enggak. Nggak mau ya? Gue juga soalnya kalau ditanya ya sama orang, gue selalu bilang hal yang sama kayak Awe. Gue bilang, sayanya nggak bisa. Tapi saya yakin orang-orang kayak Mongol, Marcel juga kesebut tuh. Soalnya mungkin masih mau. Iya, gue oper ke contoh aja. Oper ke gue aja, Pak.
Oper ke gue semuanya. Udah nungguin bener nih kayaknya. Enggak, sejujurnya gue ngoper nama semua. Coba aja David, Awe, sama Bari gue bilang. Sama persis. Mungkin konsep stand up-nya akan berubah kali ya. Kalau enggak, Iya. kayak yang Yang biasanya nulis- di kayak Yang biasanya nulis di juga itu WhatsApp. tadinya ini gue, Pit. Terus gue bilang, saya kalau nulis nggak sanggup, saya main aja. Oh, yang ini ya Ramadan kan? Iya, Ramadan. Iya kan? Mungkin dituntut kreativitas untuk kayak bikin ranah baru gitu, kayak Iya, gue iya. kepikiran kan kalau di stand up kalau di WhatsApp kan suka ada tuh yang lawak-lawak. Pasti kalau di WhatsApp grup kan suka ada tim yang paling lawaknya siapa gitu. Terus bisa aja nih gue misalnya ngundang siapa yang mau gabung ke WhatsApp grup gue jadi penonton gue, terus gue ngelawak gitu. Tapi tetap aja pasti ada jadinya memang butuh inovasi yang out of the box gitu lah. Ya gue sih ngerasa ya kayaknya cepat atau lambat nggak tahu gini, kalau misalnya ini memperpanjang cepat atau lambat sih kita semua akan melakukan komedi dengan format yang baru. Kayaknya Iya. seperti itu. Iya. Demi Iya. penghasilan kita semua. Guys, udah mau 30 menit nih. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Ini kan episode perdana kita pakai Zoom. Semoga yang nonton dan yang mendengarkan juga tidak terganggu. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Ah.